Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Rahman dengan NRP 502523107 pada kelas Game Cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan game cerdas, sejarah, dan perkembangannya. Lalu tool yang digunakan serta ulasan singkat ya mengenai komponen AI pada game Mirage 2 itu ya guys ya. Oke, jadi yang pertama yaitu definisi. Nah, definisi game cerdas. Game cerdas adalah permainan digital yang mengintegrasikan artificial intelligence atau AI ya guys ya. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan interaksi, pengambilan keputusan dan pengalaman bermain. Nah, AI ini memungkinkan adanya yang pertama interaksi adaptif. Interaksi adaptif ini game itu kan menyesuaikan dengan gaya pemain ya guys ya. Nah, yang kedua itu strategi dinamis. Nah, jadi NPC itu bisa merespon taktik pemain. Yang ketiga yaitu perilaku non prediktif. Jadi musuh atau lingkungan sekitar itu tidak bisa selalu ditebak karena dia akan memprediksi gerakan-gerakan yang akan memunculkan gerakan baru ya. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar yang namanya sejarah dan perkembangan dalam game ini. Nah, yang pertama yaitu era awal. Era awal tuh sekitar 1950 sampai 1970. Nah, di sini tuh masih rule based AI. Jadi AI-nya tuh masih sangat sederhana, predictable dan hanya rule based aja. Contoh gamenya yaitu Checkers oleh Samuel, lalu Space War dan juga Pong. Nah, terus sejarah yang kedua yaitu era arcade. Era arcade ini pattern based AI ya. Jadi di sini tuh adaptive difficult mulai muncul. Contohnya tuh ada Space Invaders nama gamenya. Terus musuh punya karakter unik kayak Pac-Man. Terus FSM atau Finite State mesin itu udah mulai digunakan ya. Terus yang ketiga yaitu era 8 bit dan juga 16 bit nih. Nah, jadi di sini udah mulai state mesin, jadi memori terbatas tapi AI-nya udah makin kompleks ya. Contohnya Super Mario Bros, The Legend of Zelda dan juga SimCity. Nah, yang keempat yaitu era 3D nih. Era 3D ini sekitar 1990 sampai dengan tahun 2000. Nah, di sini tuh ada pathfinding dan juga strategi. Nah, di sini udah mulai ada pathfinding ya. Nah, navigasi pakai star algorithm dan juga navigation mesh. Nah, jadi di sini tuh contoh gamenya itu Quake, Half-Life dan juga StarCraft. Ya. Nah, setelah itu ada yang namanya era modern nih di tahun 2000 sampai 2010 yaitu learning dan adaptasi. Jadi di sini integrasi machine learning black and white ya, difficult adjustment juga udah ada. Jadi gamenya tuh menyesuaikan skill pemain gitu ya kan. Terus ada yang namanya PCG yaitu procedural content generation. Jadi level atau questnya juga udah otomatis. Terus ada eh, eksperimen emotional AI juga udah ada. Jadi NPC itu punya respon emosional kan keren gitu ya. Contoh gamenya yaitu Fear, Left 4 Dead dan juga Spore. Nah, dan yang sekarang nih ya kan era kontemporer. Kontemporer itu gimana tahun 2010 sampai sekarang. Jadi AI itu udah komprehensif di mana kita kan menggunakan namanya deep learning untuk perilaku yang kompleks. Behavior trees jadi standar di engine modern. Terus ada cloud based AI, jadi komputasi skala besar multiplayer real time. Nah, contoh gamenya yaitu The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2, Alien Isolation, No Man's Sky. Nah, terus yang tren masa depan ya kan, kira-kira 2020 terus sampai ke depannya gitu ya. Akan ada game generatif AI di mana menciptakan konten real time. Jadi NPC ya, dialog map, quest dinamis dan lain-lain. Terus ada quantum computing, simulasi dunia kompleks dan lebih realistis. Ada yang namanya BCI, Brain Computer Interface, di mana koneksi langsung ke otak game, termasuk respon emosional. Jadi ini kayak di anime SAO ya mungkin ya. Terus ada ethical AI di mana fokus pada fairness, privacy, and transparansi. Jadi ini adalah ethical AI itu ya bagaimana menggunakan AI dengan baik lah ibaratnya dengan etik, ada etikanya gitu ya. Nah, jadi ada inti evolusinya atau kita rangkum secara keseluruhan yaitu yang pertama dari rule based AI yang sederhana, terus adaptive system kompleks hingga sekarang yaitu AI personal dan emosional. Nah, ya, evolusi ini juga dipengaruhi yang pertama oleh hardware, algoritma, terus player experience dan juga ethics, di mana etik adalah etikanya. Nah, setelah kita belajar yang namanya sejarah dan perkembangan game, kita akan belajar yang namanya tools atau software dan penerapannya. Jadi tools untuk AI game itu yang pertama ada Unity ML Engine. Jadi ini tuh machine learning framework untuk Unity, terus ada Unreal Engine Behavior Tree and Navigation Mesh, TensorFlow dan juga PyTorch. Terus ada MATLAB untuk riset AI game klasik ya. Terus penerapan dalam game modernnya gimana?
Penerapan dalam game modernnya yaitu NPC behavior, jadi musuh, sekutu, pedagang, terus ada procedural content generation, map level dan questnya, terus ada adaptive difficulty-nya, game menyelesaikan level pemain, dan juga real time strategi. Jadi AI lawan pemain tuh dalam skala besar ya. Nah, yang terakhir yaitu kita akan mengulas game Mirage 2 ya. Komponen AI yang terlibat apa aja sih dari game ini? Yang pertama itu ada yang namanya pathfinding dan juga navigation mesh. Jadi karakter ya bergerak di dunia 3D dengan lancar ya kan. Kan mapnya itu ini ya, world-nya 3D ya kan. Nah, terus ada FSM. FSM itu Finite State Machine ya. Jadi NPC ini bisa idle, patrol, cache, dan juga attack sesuai kondisi. Yang ketiga yaitu strategi tim atau ada squad AI. Jadi musuh atau NPC ini bisa bekerja sama melawan pemain, keren kan? Nah, yang keempat ada adaptive difficulty. Jadi kesulitan game ini menyesuaikan skill kill playernya itu. Terus yang kelima ada yang namanya perilaku non linear, di mana musuh itu tidak selalu melakukan hal yang sama, sehingga gameplaynya tuh jadi lebih menantang gitu ya kan. Nah, terus penutup. Nah, jadi demikian aja video pengenalan game cerdas yang mencakup definisi, sejarah, dan perkembangan tools serta ulasan game Mirage 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.